Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nitania Yoga dengan NIM 202004200029 eh, akan melakukan pengujian data kecurangan perusahaan menggunakan aplikasi Rapid Miner. Nah, langkah yang pertama di sini kita akan melakukan import data Excel di mana ada variabel atribut dan label. Data label mewakili kecurangan perusahaan dengan kriteria binomial, sedangkan atribut mewakili perusahaan aset dengan kriteria real, target keuangan real, piutang aktual real, RPT piutang real, ganti auditor binomial, jumlah rapat K integer, saham institusi real, saham manajerial real, komisaris independen real, dan budaya klien real. Nah, selanjutnya kita melakukan split data dibagi menjadi dua, yaitu 70% data training itu sama dengan 82 data dan 30% data testing itu sama dengan 34 data. Nah, selanjutnya kita akan melakukan decision tree, import data decision tree, apply model, dan performance. Nah, dari ketiga data tersebut, uh, menggunakan pruning dan pre-pruning maupun non-pruning dan non-pre-pruning. Nah, baik. Nah, di sini terdapat model parameter, yaitu yang pertama ada ID3 dengan kriteria information gain dan CART dengan kriteria Gini index, C45 dengan kriteria gain resolution. Nah, ketiga model parameter ini menggunakan pruning dan pre-pruning maupun non-pruning dan non-pre-pruning. Di sini nanti saya akan menggunakan model parameter CART dengan kriteria Gini index. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi Rapid Miner. Yang pertama, kita akan mengimpor data read Excel. Kita cari data read Excel, kita drop, tarik ke kanvas, lalu kita klik 2 kali. Kemudian kita cari data yang akan kita masukkan. Lalu klik next. Kita tunggu sebentar. Lalu kita next. Nah, di sini di bagian kecurangan itu kita ganti change role-nya menjadi label. Lalu tipenya kita ganti binomial. Selanjutnya yang harus diganti yaitu ganti auditor. Tipenya kita ganti ke binomial. Lalu di ganti direktur juga kita ganti ke binomial. Kita klik finish. Selanjutnya kita cari data split Excel. Split data. Kita drop, lalu kita tarik ke kanvas. Kita klik 2 kali. Tadi kan kita bagi menjadi 2 data training dan data testing. Itu kita add entry 70% data training dan 30% data testing. Kita klik OK. Selanjutnya, kita cari decision tree. Kita drop, kita tarik ke kanvas.
Nah, di decision tree ini kita ganti karena kita menggunakan CART. Nah, dengan kriterianya gini indeks, lalu kita rubah maksimal depth-nya menjadi 5 dan kita centang bagian apply model pruningnya dan pre-pruning. Selanjutnya, kita cari data apply model. Nah, ini kita drop tarik ke kanvas. Lalu yang terakhir kita cari data performance. Nah, kita pilih yang klasifikasi performance. Nah, langkah berikutnya kita hubungkan antara read Excel ke speed data ke decision tree, partnya ke apply model, dan decision tree ke apply model, lalu apply model ke performance, dan performance ke residual, lalu apply model juga ke residual. Nah, lanjut kita lihat perhitungannya di segitiga biru. Di atas ini kita klik. Nah, kita akan mendapatkan hasil berdasarkan pengujian CART dengan pruning dan pre-pruning. Diketahui bahwa variabel utama yang mempengaruhi kerugian piutang adalah RPT piutang. Nah, di sini, jika RPT piutang besar dari 0,002, maka harus memperhatikan target keuangan. Jika target keuangan besar dari 0,029, maka kita harus kembali memperhatikan RPT piutang. Jika RPT piutang besar dari 0,461, maka diprediksi ya terjadi kecurangan. Jika kecil dari 0,461, maka diprediksi tidak terjadi kecurangan. Selanjutnya, target keuangan jika kecil dari 0,029, maka harus memperhatikan saham institusi. Jika saham institusi besar dari 0,002, maka harus memperhatikan kembali jumlah rapat KA. Jika jumlah rapat KA besar dari 11,500, maka diprediksi tidak terjadi kecurangan. Jika kecil dari 11,500, maka diprediksi ya terjadi kecurangan. Lalu saham institusi jika kecil dari 0,002, maka diprediksi tidak terjadi kecurangan. Jika RPT kecil dari 0,002, maka harus memperhatikan budaya klien. Nah, budaya klien ini jika besar dari 0,002, maka harus memperhatikan piutang akrual. Jika piutang akrual besar dari min 0,061, maka diprediksi tidak terjadi kecurangan. Jika piutang akrual kecil dari min 0,061, maka diprediksi ya terjadi kecurangan. Yang terakhir, jika budaya klien kecil dari 0,002, maka ya terjadi kecurangan. Untuk mengetahui akurasi dengan pruning dan pre-pruning, kita klik bagian performance vector. Nah, di sini terlihat akurasinya 52,94%. Ini cukup baik, namun pengujian masih terdapat kesalahan prediksi. Dapat dilihat dari pernyataan iya, namun prediksinya tidak. Nah, jika kita akan melihat lebih lanjut atau detailnya, bisa klik pada bagian example play model. Nah, di sini dapat kecurangan ya, namun diprediksinya tidak. Sama dengan kolom nomor 2, selanjutnya 8, dan seterusnya. Ini terdapat 34 data. Kenapa terdapat 34 data? Karena tadi saya mengambil 30% dari 116 data. Maka dihasilkan 34 data saja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba pengujian dengan menggunakan CART non-pruning dan pre-pruning. Caranya, kita balik ke desain, kita klik decision tree, lalu uncentang bagian pruning dan pre-pruning. Lalu kita lihat perhitungannya. Nah, di sini terdapat
pohon perhitungan yang mana masih sama. eh, Variabel utama yang pengaruhi itu RPT piutang. Jika besar dari 0,002, maka target keuangan harus merhatikan target keuangan. Jika target keuangan besar dari 0,029, maka harus memperhatikan kembali RPT piutang. Jika RPT piutang besar dari 0,461, maka diprediksi ia terjadi kecurangan. Jika RPT piutang kecil dari 0,461, maka harus memperhatikan kembali target keuangan. Jika target keuangan besar dari 0,152, maka diprediksi ia terjadi kecurangan. Selanjutnya, jika target keuangan kecil dari 0,152, maka diprediksi tidak terjadi kecurangan. Jika target keuangan kecil dari 0,029, maka harus memperhatikan saham institusi. Jika saham institusinya besar dari 0,002, maka harus memperhatikan kembali jumlah rapat KA. Jumlah rapat KA itu jika besar dari 11,500, maka diprediksi tidak terjadinya kecurangan. Jika kecil dari 11.500, maka iya terjadi kecurangan. Selanjutnya, saham institusi jika kecil dari 0,002, maka eh, diprediksi tidak terjadi kecurangan. Selanjutnya, di sisi kanan, jika RPT piutang kecil dari 0,002, maka harus memperhatikan budaya klien. Jika budaya klien besar dari 0,002, maka harus memperhatikan piutang akrual. Jika piutang akrual besar dari min 0,061, maka eh, kita perhatikan perubahan aset. Jika perubahan aset besar dari 0,487, maka diprediksi ya terjadi kecurangan. Jika kecil dari 0,486, maka diprediksi tidak terjadinya kecurangan. Selanjutnya, piutang akrual jika kecil dari min 0,061, maka harus memperhatikan perubahan aset. Jika perubahan aset besar dari 0,389, maka diprediksi tidak terjadinya kecurangan. Jika perubahan asetnya kecil dari 0,389, maka diprediksi iya terjadinya kecurangan. Terakhir, di budaya klien kecil dari 0,002, maka diprediksi iya terjadinya kecurangan. Sama seperti tadi, jika kita lihat dari performance sektor, kita lihat akurasinya 44,12 itu lebih buruk dari yang pakai dengan analisis pruning dan pre-pruning. Itu prediksinya iya terjadi kecurangan, namun eh, di analisis di analisisnya itu tidak terjadinya kecurangan. Kita lihat example eh, seperti ini, masih sama, ada 34 data. Di 34 data ini sama, karena kita ambil 30% dari 116 data, maka hanya didapat 34 data. Nah, seperti itu penjelasan dari saya mengenai aplikasi Rapid Miner dengan pengujian kecurangan perusahaan menggunakan eh, pruning dan pre-pruning maupun non-pruning dan pre-pruning. Baiklah, dari pengujian yang sudah saya jelaskan, itu dapat ditarik kesimpulan jika menggunakan model parameter ART dengan kriteria Gini Index, itu lebih baik menggunakan pruning dan pre-pruning dibanding dengan menggunakan non-pruning dan pre-pruning. Seperti presentasinya sendiri, pruning dan pre-pruning didapat 52,94% dan non-pruning dan non-pre-pruning itu 44,12%. Ini saya sudah cantumkan hasil pohon perhitungannya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Demikian saya akhiri penjelasan saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.